Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kita? Bung, kita harus melakukan kemerdekaan secepat mungkin karena PPKI sedang bergabung dengan Jepang, sedangkan kita sedang melakukan bersama. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa datang ke sini, saudara-saudara? Maka dari itu, dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya setuju. Bung Karno-Hatta segera menyusul kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat kepada PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan dari Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Dan begitu kita tetap akan mengucapkan kepada PPKI, dikarenakan tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak cepat bertindak akan hal ini, maka malam ini juga akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini batang leherku, cerahkan saya ke pojok itu, potong leherku pada malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok lagi. Malam ini juga, kita harus membubarkan revolusi. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya jadi transaksi belakang? Harus berapa lama kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang kelaparan, juga lagi. Tidak. Saya tidak mau, Bu. Kami menginginkan kemerdekaan atas usaha kami, bukan atas rasa hadiah dari Jepang.
Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka bentukan Jepang kita akan jajah lagi. Tolong tenang dulu. Tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Ibu. Karno, Mata, kalian belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita akan bangkit, memanfaatkan situasi dan kondisi ini sebaik mungkin, dan situasi kondisi ini tidak akan datang dua kali. Kita bisa. Bahwa semua ini mungkin kita lakukan, tentu mungkin. Selama kita berusaha, kita pasti bisa. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara, bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan